yang janggal. Intinya, bagaimana duduk persoalannya sehingga malaikat itu bisa dipanggil oleh seorang manusia untuk sebuah urusan yang bersifat pribadi. Padahal malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia dan teramat tinggi derajatnya. Tidak pada tempatnya untuk disuruh-suruh oleh manusia, apalagi untuk sekedar urusan yang tidak jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan siapakah sosok malaikat itu di dalam Al-Quran Al-Karim. Malaikat adalah makhluknya yang mulia sehingga tidak pada tempatnya bila bekerja untuk menjadi pelayan kemauan segelintir orang. Allah Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil anak, Maha Suci Allah. Sebenarnya, para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Quran Surat Al-Anbiya 26. Dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, padahal sesungguhnya bagi kamu ada, malaikat, yang mengawasi, yang mulia dan mencatat, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Infitar, Oktober 12. Bahkan Rasulullah pun tidak punya kekuasaan untuk begitu saja memerintahkan malaikat mengerjakan sesuatu demi kepentingan dakwah, apalagi kepentingan yang bersifat batil dan penuh kesyirikan. Malah beliau pernah menunggu-nunggu kedatangan Jibril selama beberapa waktu namun Jibril tidak datang-datang, ini menunjukkan bahwa bila bukan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril tidak datang begitu saja kepada Rasulullah, apalagi bila hanya manusia biasa yang tidak jelas nilai takwanya. Bahkan seorang nabi pun tidak sepenuhnya punya wewenang untuk menghadirkan malaikat. Maka yang menjadi pertanyaan di sini, siapakah sebenarnya yang dipanggil kalau bukan malaikat? Maka satu-satunya jawaban tidak lain adalah makhluk gaib juga namun bukan malaikat tetapi bangsa jin. Mereka ini memang punya segudang pengalaman dalam urusan tipu-menipu semacam ini. Antara lain menyamar menjadi arwah orang yang sudah wafat, makhluk suci, dewa-dewi, termasuk pura-pura menjadi malaikat. Buat kita yang tidak punya latar belakang ilmu pengetahuan tentang sosok malaikat berdasarkan petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah yang syahih, apapun yang dirasa berbau gaib sedikit bisa saja langsung percaya sebagai malaikat. Para jin ini pun pandai sekali membuat istilah-istilah yang terkesan baik, seperti istilah energi ilahi, ilmu putih, tenaga positif, energi ini dan energi itu. Semua terkesan tidak terkait dengan jin, padahal para jin adalah makhluk yang punya jam terbang sangat tinggi dalam seni semacam ini. Buat kita, cukuplah Rasulullah yang bisa dijadikan patokan dalam urusan ilmu-ilmu yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah ini. Bahwa beliau sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia tidak pernah menggunakan segala macam jenis kekuatan demikian, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepadanya mukjizat ilahiyah. Demikian juga para sahabat sebagai generasi manusia yang terbaik di alam semesta. Tidak satu pun di antara mereka yang bisa melakukan atraksi aneh-aneh termasuk memanggil malaikat. Selain itu, jika para praktisi Reiki Muslim yang mempercayai bahwa di dunia ini ada manusia yang telah mencapai tingkat keabadian seperti para Ascended Master yang setelah matinya dapat pergi sesuka hatinya di langit dan bumi yang terlepas dari alam kubur, hari kebangkitan pada hari kiamat, maka ia telah berbuat kebodohan dan telah menyimpang dari ajaran Islam. Sebab Allah telah menjelaskan fase-fase kehidupan manusia. Ayat tersebut ada di dalam Quran Surat Ar-Ra'af 25 yang berbunyi, katakanlah, di bumi itulah kalian hidup, dan di bumi itu kalian mati, dan dari bumi itu pula kalian akan dibangkitkan. Firman Allah di atas menggambarkan secara sangat jelas kepada kita bahwa kehidupan manusia sejak dilahirkan ke dunia, kemudian dimatikan, masuk ke alam barzah, dan akhirnya dibangkitkan kembali di padang mahsyar pada hari kiamat, semua terjadi di muka bumi, tidak beranjak dari planet bumi. Dan tidaklah ada yang abadi di langit dan bumi baik benda hidup dan benda mati selain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah berfirman, tiap-tiap sesuatu pasti akan binasa kecuali wajahnya. Quran Surat Al-Kasas 88.
Namun di balik semua kehebatan Reiki ada sesuatu yang sama sekali tidak diwaspadai terutama bagi umat Islam yaitu ajaran di balik Reiki, unsur makhluk gaib, tipu daya di belakangnya dan kerusakan akidah tauhid. Mengapa saya mengatakan begitu? Ada faktor-faktor yang mesti diwaspadai dalam Reiki, di antaranya adalah Reiki berhubungan dengan agama tertentu. Semua praktisi Reiki pasti mengetahui kalau Reiki itu berasal dari para pendeta Buddha juga Hindu dan Reiki itu asalnya digunakan para pendeta Buddha untuk beribadah dan merupakan salah satu teknik dari teknik yoga sebagai sarana mendekatkan diri pada Tuhannya terutama bagi para pendeta Buddha di Tibet. Dalam perkembangannya Reiki banyak dibawa oleh orang-orang non-muslim yang mengajarkan Reiki ke dunia bahkan hingga sampai ke Indonesia, yang pertama kali dipopulerkan oleh Irman Shah Effendi MSc. Hingga sampai saat ini menjadi bisnis yang sangat menggiurkan karena biaya untuk atunemen dalam setiap levelnya cukup mahal dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Maka walaupun Reiki dikatakan bersifat lintas agama yaitu setiap orang tanpa memandang sara, suku, agama, bangsa, ras, bisa mengalirkan energi akan tetapi tetap saja membawa konsep-konsep ajaran Buddha dan Hindu yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam seperti ajaran tentang reinkarnasi, karma, juga ajaran-ajaran tentang adanya dewa-dewa yang mengatur alam semesta. Aspek unsur penyimpangan dari agama Islam seperti konsep wihdatul wujud jelas terlihat dalam usaha, penyelarasan energi, atunemen, yang tidak lain adalah konsep penyatuan diri dengan kekuatan semesta atau ilahi. Kalangan New Age atau para spiritualis sesat di negeri barat juga menyebut atunemen, penyelarasan diri, sebagai atonemen, penyatuan diri. Juga dalam proses atuneman dikatakan bahwa energi yang mengalir melalui jalur sushumna di sepanjang tulang punggung dapat membersihkan karma-karma negatif dari kehidupan sebelumnya. Ini jelas memakai pemahaman reinkarnasi bahwa manusia sesungguhnya akan terus terlahir kembali dalam proses evolusi yang sangat menyimpang dari ajaran Islam. Sebab keyakinan reinkarnasi sangat menafikan adanya alam barzah juga kebangkitan seluruh manusia di bumi di padang mahsyar untuk diadili segala perbuatannya sewaktu hidup di dunia, dapat dianalogikan jika manusia hidup mati berulang kali maka bagaimana ada sinkronisasi dengan alam kubur sebagai terminal akhir saat manusia dihidupkan kembali, dan setelah hari kiamat seluruh manusia dan jin akan diadili di padang mahsyar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya jika manusia itu telah menjadi berbagai personal yang berbeda. Allah Ta'ala telah berfirman, Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu. Quran Surat Al-Ra'af 189. Allah Ta'ala juga berfirman, Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari alam kubur, itu melainkan membangkitkan dan menciptakan, hanyalah seperti satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Luqman 28. Dari ayat di atas maka sesungguhnya manusia diciptakan dari diri dan jiwa yang satu dan bukannya menjadi personal atau diri-diri yang lain. Allah Ta'ala telah mengingatkan orang-orang kafir yang mengingkari bahwa tidak ada alam kubur atau hari kebangkitan yang akan dihisab semua amal perbuatannya semasa hidup, melainkan terus bereinkarnasi setelah matinya. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan, katakanlah, tidak demikian, demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat Taha-Abun 64:7. Maka sangat jelaslah adanya unsur ajaran agama lain dalam aliran Reiki, sangat bodohlah jika ada praktisi Reiki Muslim yang mengatakan, walaupun kami tahu Reiki itu dari orang non-Muslim, tetapi kami ambil yang baiknya saja dan kalau ada yang menyimpang maka kami akan menolaknya.
Sebab dari kita terus mendalami Reiki maka sedikit demi sedikit akan mengikis akidah kita seiring semakin percayanya kita akan kekuatan dan kemampuan energi Reiki untuk menyembuhkan penyakit dan meningkatkan spiritualitas. Tidaklah jika kita sudah mengetahui keburukannya maka kita tinggalkan untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Maka masihkah para praktisi Reiki mengatakan Reiki bersih dari kesesatan dan sesuai bagi Islam? B. Simbol-simbol kesirikan Reiki. Dalam setiap aliran Reiki pasti mengenal dengan apa yang dimanakan simbol sebagai alat bantu dalam penyaluran energi. Biasanya penerapan pembuatan simbol dengan menggunakan jari-jari tangan yang dirapatkan lalu menulis di udara dengan niat membentuk simbol lalu diperintahkan agar menarik energi ilahi untuk suatu keperluan ataupun dengan niat saja. Dari mana datangnya simbol Reiki? Ada banyak sekali versi dalam berbagai macam aliran Reiki mengenai asal-usul adanya simbol-simbol Reiki. Salah satu pembahasan mengenai simbol ini saya dapatkan dari silabus Reiki Tao. Ada sebagian Grand Master Reiki yang mengklaim mendapatkannya dari channeling, wangsit atau diberitahu-tahu oleh suatu makhluk di perjalanan astral. Bahkan ada yang mengatakan diberi langsung oleh Tuhan. Ada seorang clairvoyance mengaku bisa mengetahui hal-hal yang gaib dari Barat yang menyatakan simbol-simbol teramai datangnya dari Tuhan sendiri. Diane Stein, dia menceritakan ketika menerima simbol Tummo untuk pertama kalinya, agak berbeda dengan simbol dari aliran Reiki Tummo, dan mendapati simbol tersebut bisa menggantikan simbol Daikomyo, bentuknya seperti spiral, dan malahan bisa menimbulkan energi yang lebih besar. Dia langsung mengatakan, pantas aja, ini kan spiral Tuhan, perempuan, Goddess Bunda Maria. Dalam cerita Diane Stein, sebagaimana pencerahan yang didapat sewaktu yang diterima oleh Laurel Steinhice seorang clairvoyance menceritakan bahwa Reiki berasal dari suatu planet di sistem bintang Pleiadian, di mana manusia tinggal sebelum menghuni bumi. Reiki dibawa oleh Dewa Shiva ke India. Dan ketika tubuh manusia untuk planet bumi dirancang, Reiki dimasukkan ke dalam kode genetik manusia. Inilah kata-kata yang diilmiahkan dengan dibumbui dongeng-dongeng hurafat untuk syaitan menipu manusia. Diane Stein termasuk mereka yang menyatakan bahwa Reiki Guidelah, para Ascended Master, yang menyempurnakan dan membantu seluruh attunement yang dilakukannya. Lihatlah bagaimana penipuan syaitan kepada para ahli meditasi yang mendapatkan pengetahuan dan pencerahan batil yang bertentangan dengan ajaran Islam mengenai asal-usul manusia dan mendapatkan bantuan dari syaitan itu sendiri dalam prosesi memberi attunement. Menurut Diane Stein, dari pertemuannya dengan Ascended Master melalui meditasi yang memberi wangsit mengatakan ada 300 simbol Reiki di Tibet yang menanti untuk diketahui umum. Menurut situs website Vini Amador, dengan menerima attunement Seichem, Master saya mempunyai puluhan simbol 4 di antaranya diterimanya dari Sai Baba sendiri secara gaib. Seiring dengan maraknya New Age yang mulai melihat ke timur, dan menghidupkan mistik dan perklinikan, simbol lebih disakralkan oleh para praktisi Reiki Barat. Di Barat dikenal apa yang disebut Reiki Guide yang berlaku dan bertindak sebagai penolong seperti apa yang disebut Khodam di perguruan-perguruan ilmu batin yang memakai wirid atau puasa bid'ah untuk mendapatkan bantuan jin. Jika ada praktisi Reiki yang sudah mencapai level 2 tentu sudah mengenal adanya simbol-simbol Reiki seperti simbol raku, bentuk petir, yang mempunyai fungsi mengusir kekuatan jahat. Namun, adakah para praktisi Reiki yang tahu bahwa simbol raku ini sebetulnya adalah lambang kekuatan Dewa Petir Tibet yang bernama Vajrapani atau dalam bahasa Tibet disebut Dorju Raiten, kekuatan langit yang terang benderang. Simbol ini dianggap lambang kekuatan tertinggi di bumi yang bisa dikuasai manusia dan hanya dapat digunakan secara sempurna oleh seorang dewa. Red, bisa Anda lihat pada buku karangan Cipta Dinata Effendi dengan judul Aplikasi Reiki dalam Penyembuhan Diri Sendiri dan Orang Lain. Hakikatnya jika kita membuat simbol raku dan memanggil namanya sesungguhnya kita memanggil kekuatan Dewa Petir Tibet. Dengan kata lain kita disadari atau tidak disadari akan berbuat syirik pada Allah karena memanggil dan meminta kekuatan dewa-duanya masyarakat Tibet.
Salah satu simbol yang bernama Seiheiki bermakna, yang mempersatukan Tuhan dengan hambanya, atau mengaktifkan sumber yang ada di dalam diri kita. Demikian juga adanya penggunaan simbol-simbol lainnya seperti simbol Honsa Sonen, Dumo, Daikomyo, Chokurei, yang aslinya adalah mantra tertulis, berasal dari Tibet atau tepatnya berasal dari doktrin mistik Tantra Tibet. Lihatlah wahai saudara-saudaraku betapa sesatnya jika kita mengetahui dan membahas lebih jauh mengenai simbol-simbol Reiki. Simbol-simbol Reiki tidak lain adalah raja atau jimatnya pendeta-pendeta Tibet atau Brahmana, Brahmananya Hindu yang berisi unsur kesesatan penyembahan terhadap dewa. Dewa mereka dan tidak lain sebagai password pemanggilan Hodam Jin Reiki yang diistilahkan mereka sebagai Ascended Master, Reiki Guide, Angels, celestial-celestial, dewa atau dewi. Sesungguhnya simbol-simbol Reiki konsepnya sama persis dengan jimat-jimat yang diberikan dukun, paranormal ataupun kiai sesat yang memiliki kitab Syamsul Ma'arif atau Mujarrobat Akbar yang berisi potongan-potongan ayat Al-Quran yang dibolak-balik dan berisi penyembahan dan pemanggilan syaitan yang sangat kental dengan kesirikan. Bedanya adalah simbol raja atau jimat Reiki itu memakai tulisan kanji Jepang atau Tibet. Untuk lebih jelasnya, pembahasan mengenai jimat bisa baca majalah Goib pada rubrik Bongkar Jimat, bukan tulisan Arab. Berikut ini adalah bentuk simbol-simbol Reiki. Seihiki Honsaze Sonen Raku. Chokurei Daikomyo Tumo. Simbol-simbol Reiki. C. Tipu daya syaitan melalui Reiki. Marilah kita berpegang teguh pada apa-apa yang telah diajarkan Rasulullah. Banyak di antara kita yang telah tertipu dengan kehebatan Reiki hingga terjerumus pada kesesatan. Ada praktisi Reiki yang mengatakan pada saya, bagaimana penjelasan Anda mengenai pembuatan simbol yang setelah digabung dengan Reiki ternyata kepadatan energinya bisa dirasakan pada kedua telapak tangan. Bagaimana Anda mengatakan Reiki itu dari setan sebab banyak para pewaris kita yang melihat melalui mata batinnya bahwa benar-benar terpancar energi pada kedua tangan bahkan bisa dirasakan energinya. Untuk menjawab pertanyaan itu bisa saya analogikan bagaimana kiranya jika Anda membawa senter pada masyarakat terasing yang sama sekali tidak mengetahui teknologi senter dan sewaktu Anda hidupkan maka terpancar sinar pada senter itu hingga banyak masyarakat terasing itu menjadi terheran-heran hingga Anda dianggapnya dewa karena dari senter itu bisa keluar cahaya yang menerangi kegelapan malam atau tubuh Anda diolesi fosfor hingga pada malam hari tubuh Anda terlihat bercahaya. Saya juga sewaktu membuat simbol memang merasakan adanya tekanan pada tangan saya dan dapat dirasakan kepadatannya dan sewaktu mengalirkan energi benar-benar terasa energinya bahkan saya melihat energinya seperti kabut yang melayang. Ini nyata dan sudah terbukti pada setiap orang yang telah diatunemen Reiki. Pada hakikatnya semua sensasi yang ada adalah suatu teknologi alam jin yang telah diinisiasikan pada tubuh kita atau bahkan jin itu sendiri yang berjalan hingga terasa seperti energi yang mengalir yang juga menyaru sebentuk cahaya. Jangan dikira bangsa makhluk halus tidak mengerti teknologi. Mereka bahkan mampu mengobati berbagai macam penyakit yang sangat sulit diobati melalui teknologi kita tetapi mereka bisa melakukannya. Bahkan terkadang ada dari bangsa jin yang suka mengobati manusia dengan teknologi kedokteran yang mereka miliki. Kita boleh punya teknologi sinar X maka bangsa jin punya teknologi Reiki, Prana, Qi, Qi dan semacamnya. Kita mestinya sadar kita lebih banyak tidak mengetahui alamnya makhluk halus dengan segala seluk-beluk bahkan tipu dayanya. Sangat banyak para praktisi Reiki dalam meditasinya merasakan bahkan melihat adanya beraneka cahaya dan makhluk-makhluk yang bersinar yang memberikan suatu energi tertentu, memberikan suatu inisiasi hingga mempunyai kekuatan psikis tertentu yang membuat ia merasa sudah tinggi tingkat spiritualitasnya. Keyakinan mereka juga semakin bertambah bahwa Reiki bisa meningkatkan spiritualitas sebab selama mempelajari Reiki mereka dapat kemampuan yang hebat seperti clairvoyant, out of body experience, telepati,
levitasi dan banyak lagi kemampuan luar biasa yang mereka peroleh jika berlatih keras dengan perkara-perkara yang tidak dituntunkan Rasulullah dan berbuat syirik pada Allah, seperti meminta bantuan makhluk halus, melakukan meditasi dengan konsentrasi pada cakra ajna untuk mendapatkan kemampuan pewaskitaan dengan melantunkan mantra-mantra Hindu sebagai pengagungan terhadap dewa penjaga cakra ajna maupun dengan penggunaan simbol-simbol Reiki untuk mendapatkan kemampuan psikis tertentu. Sesungguhnya terawangan, clairvoyant, meraga sukma, OB, peringan tubuh dan kemampuan psikis atau kesaktian lainnya seperti dapat berjalan di atas air, kebal senjata, berbicara dengan binatang, berjalan di atas api atau perkara luar biasa lainnya adalah tipuan setan atau pemberian Allah bisa diketahui jika kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Imam Al-Laits bin Sa'id pernah berkata, jika kalian melihat seorang laki-laki berjalan di atas air janganlah terpedaya dengannya hingga kalian cocokkan keadaannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika ucapan ini sampai ke telinga Imam Asy-Syafi'i beliau berkata, tidak itu saja. Semoga Allah merahmati beliau, bahkan jika kalian melihat seorang lelaki berjalan di atas bara api atau melayang di udara maka janganlah terpedaya dengannya hingga kalian cocokkan keadaannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab kesaktian dan kedidayaan yang dimiliki seseorang yang banyak berbuat maksiat dan kesyirikan itu, seperti tokoh Hindu di India bernama Sai Baba yang sakti yang sangat banyak diikuti ajaran sesatnya dari berbagai masyarakat belahan dunia, hakikatnya berasal dari bantuan atau bahkan persengkokolan dengan makhluk halus. Sementara Allah telah mengecam orang-orang yang meminta bantuan kepada bangsa jin. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran Surat Jin 6. Kita tidak mengingkari adanya karamah dari Allah, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menghadapi tukang sihir yang bisa terbang, tidak mempan terbakar api, maupun perkara-perkara luar biasa lainnya. Namun, ketika dihadapkan pada Ibnu Taimiyah yang telah membuat api dan mereka dipersilahkan melintasi api yang besar itu, para ahli sihir itu menggigil ketakutan, dan tidak berani melintasi api itu. Pada waktu itu ada murid Ibnu Taimiyah yang mengatakan padanya bahwa jika Ibnu Taimiyah benar-benar wali Allah maka bisa melintasi api itu. Lalu Ibnu Taimiyah sholat sunnah dan dengan keyakinan yang penuh pada pertolongan Allah ia berhasil berjalan melintasi api yang sangat besar itu dan berbalik lagi tanpa terbakar walau setitik pun pada baju maupun tubuhnya. Dari cerita itu dapat diambil kesimpulan karamah hanyalah diberikan kepada wali Allah dengan derajat yang tinggi di sisi Allah yang dapat diraih dengan keimanan, ketakwaan dan ketaatan mutlak pada Allah dan Rasul-Nya yang karamah itu datang sendiri dari Allah dengan melaksanakan semua syariah yang telah dituntunkan Rasulullah dengan tidak menambahi ataupun mengurangi sedikit pun. Kembali lagi dalam pembahasan Reiki, dalam ilmu Reiki ada suatu tipu daya yang luar biasa halusnya yang disandang para prajurit iblis dengan menyamar sebagai Buddha, dewa-dewi atau apapun namanya yang telah direncanakan dengan sangat matang hingga Reiki bagi sebagian umat Islam yang mempelajarinya tertipu karena terlihat sangat bersih dari unsur syirik, bid'ah, khurafat sebab sama sekali tidak terlihat adanya prosesi yang aneh-aneh seperti melakukan puasa, membaca amalan-amalan tertentu, atau upacara tertentu. Cukup meletakkan tangan dengan niat lalu pasrah dan sembuh. Sangat simpel dan terkadang terbukti khasiatnya. Hebat memang hingga para praktisi Reiki membela habis-habisan bahwa Reiki terbebas dari unsur setan bahkan bisa mengusir setan. Saya sempat beberapa kali ditelepon dan melalui SMS setelah selesai seminar mengupas fenomena mistis di sekitar kita. Di kota Medan, saya diajak oleh tim Ruqyah Majalah Goib sebagai mantan pasien yang memberikan kesaksian. Dan sewaktu diundang Trans TV untuk mengisi acara dialog metafisika yang di sana saya dengan belak-belakan menyingkap unsur-unsur setan di balik Reiki dan tenaga dalam. Ternyata banyak yang meminta konfirmasi, berdebat bahkan ada yang mengancam saya agar tidak sembarangan bicara.
saya memaklumi. Karena Reiki juga menjadi semacam komoditi pencari nafkah hingga membuat hatinya mati. Pengobatan massal Reiki di mana para master Reiki mengalirkan sihir energi untuk penyembuhan berbagai penyakit. Juga pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2113 di Kota Gede Yogyakarta ada seorang praktisi Reiki yang turut diruqyah. Ternyata ia merasakan tangannya menjadi panas sekali dan merasa ada suatu getaran yang keluar dari tangannya, namun setelah selesai ruqyah ternyata ia tidak bisa lagi mengalirkan energi Reiki. Saya sendiri adalah bukti nyata yang telah membuktikan adanya hubungan makhluk halus dalam Reiki. Tetapi saya sama sekali tidak berbicara tanpa fakta. Ada salah seorang praktisi Reiki Tummo level 3A yang sudah merasa ada ketidakberesan dalam ajaran dan unsur kekuatan Reiki menemui saya yang berniat tobat dan akhirnya ikut diruqyah. Ternyata menunjukkan adanya gejala intervensi jin. Terlihat secara fisik ia mengeluarkan air mata terus-menerus. Ia juga mengatakan bahwa tangannya kebas dan bergetar walaupun tidak menunjukkan gejala yang ekstrim tetapi sudah menunjukkan adanya makhluk halus dalam tubuhnya. Saya pertanyakan energi perlindungan Reiki yang katanya bisa menolak unsur-unsur negatif. Sungguh demi Allah, tanggal 21 Mei 2004 ada seorang Grand Master Bioenergi yang membuka pusat penyembuhan bioenergi center di Yogyakarta mendatangi tempat terapi ruqyah dengan membawa ibu dan istrinya. Dia mengatakan ibunya sering pingsan dan ketika pingsan mata ibunya membelalak dan istrinya sering merasa ketakutan. Kami tim ruqyah di Yogyakarta menjadi saksi atas kedatangan dokter, SMM, DM, Med, MPH. Saya bertanya di mana kehebatan bioenergi, bahkan orang terdekatnya tidak mampu dia obati, padahal dia mengklaim bisa mengobati berbagai macam penyakit baik fisik maupun psikis. Namun ada juga 6 orang praktisi Reiki dari Magelang yang mendatangi tempat terapi ruqyah di Yogyakarta mengatakan, jika kami kesurupan karena telah mempelajari Reiki dalam prosesi ruqyah maka kami akan langsung membuang Reiki. Namun mereka tetap meyakini kebenaran Reiki dan hanya bermaksud tes-tesan saja dan masih ada unsur kesombongan. Maka dapat diketahui hasilnya sia-sia, mereka tidak akan mendapat hidayah sebab terapi ruqyah itu sendiri hanya sebagai sarana untuk bertobat dan mensucikan diri pada Allah, bukan sekedar tes-tesan, dan Allah akan memalingkan ayat-ayatnya dari orang-orang yang sombong dari kebenaran. D. Misi perusakan akidah tauhid yang dibawa syaitan melalui Reiki. Sebagaimana kita ketahui bersama, banyak aliran-aliran Reiki di dunia ini tidak lepas dari campur tangan makhluk halus sebangsa jin yang mengaku sebagai Dewa Shiva yang menurunkan Tummo, Dewi Kuan Im yang menurunkan Violet Flame Reiki, Buddha yang menurunkan Lictarian Reiki, Saint Germain yang menurunkan Shambhala. Begitu juga dengan Seichim Reiki yang diturunkan kepada Patrick dari hasil pertemuannya dengan makhluk berpola 8 setelah ia bermeditasi di dalam piramid. Dan juga banyak saya dengar dari penuturan teman-teman sesama praktisi Reiki yang mengaku telah memperoleh suatu jenis energi hasil inisiasi pemberian makhluk gaib dengan sensasi yang begitu luar biasa saat bermeditasi. Para makhluk gaib yang telah memberikan berbagai macam jenis Reiki itu hakikatnya adalah makhluk sebangsa jin, sebagaimana kita umat muslim meyakini akan keberadaan jin. Para Ascended Master itu tidak lain adalah salah satu jenis jin dari segolongan jin yang mempunyai kecerdasan dan kemampuan yang tinggi sebab tidak ada satu dalil pun dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah yang menyatakan adanya manusia yang mati lalu berubah menjadi tubuh cahaya yang bebas dari nikmat dan azab kubur lalu memberikan kekuatan goib pada manusia yang masih hidup. Bagi orang non-muslim tentu akan langsung mempercayai jika mereka kedatangan suatu makhluk gaib yang menamakan dirinya dewa-dewa, malaikat, Saint Germain, Buddha, orang-orang suci atau apapun namanya dan bentuknya. Misi utama dari golongan jin itu adalah menyesatkan umat manusia terutama umat Islam sebanyak-banyaknya. Mereka akan menggunakan orang non-muslim sebagai kendaraan mereka untuk menyesatkan akidah umat Islam.
Saya akan membeberkan langkah-langkah syaitan melalui Reiki untuk merusak akidah tauhid hingga dapat menyebabkan pemurtadan pada umat muslim dan penjerumusan non-muslim pada jurang kekafiran yang lebih dalam pada penjelasan di bawah ini. Langkah pertama, salah satu tipu daya iblis paling utama melalui Reiki dan ilmu-ilmu meditasi yang diajarkan yaitu dengan cara, haltatu fikrah, pengacauan pikiran, yang dibuat iblis terutama